guys, kembali lagi sama aku, Helmi. Di video kali ini aku bakal cerita lagi. Tapi ceritanya kali ini itu berhubungan dengan yang lagi rame sekarang ini, ya, COVID-19. Dan sesuai judul, aku bakal ceritain semua. Dan buat kalian yang kepo dan pengen tahu gimana, stay tune terus ya. Jadi sesuai yang ada di judul, jadi aku bakal ceritain tentang corona yang lebih apa yang aku rasain saat ini gitu. Jadi untuk corona ini itu sangat berdampak sekali terhadap pekerjaan aku. Dimana buat kalian yang belum tahu, jadi aku itu kerja di salah satu tempat wisata di kota Semarang. Dan sangat-sangat kena dampaknya sih dari corona ini, dari kejadian ini. Ini tuh kayak musibah secara besar-besaran gitu loh. Semua kena dampaknya, nggak cuma tempat wisata aja, toko-toko retail juga ngalamin. Banyak di luar sana yang terpaksa mem-PHK-kan karyawannya karena dampak ini gitu. Dan aku juga merasakan hal itu gitu. Dimana tempat wisata aku ini udah dari ini apa ini bulan Mei ya. Jadi Februari udah tidak beroperasional lagi. Jadi nggak memasukkan wisatawan masuk ke tempat kita kayak gitu. Dan kalau seandainya masukin itu juga takutnya karena orangnya kan itu baru semua, terus nggak cuma orang itu lagi, jadi tuh banyak banget. Jadi mau nggak mau untuk tutup sementara sebenarnya sih boleh gitu. Sebenarnya boleh beroperasi asalkan memenuhi standar seperti ada tempat cuci tangan dan hand sanitizer dan alat suhu kayak gitu. Dan di sini juga aku udah ngerasain hampir kayaknya 1 bulan libur kerja gitu di tempat kerja aku. Itu karyawannya emang semua diliburin ya, dan operasional juga nggak ada gitu. Kalau dibilang kerja ya kita masih kerja gitu, dan dibilang nggak kerja juga kita nggak kerja. Dibilang kerjanya itu apa? Karena walaupun 1 bulan itu kita nggak kerja setiap hari, kita tetap berangkat kayak seminggu tuh 2 kali gitu untuk berangkat, dan itu juga secara bergantian. Jadi shift kayak gitu. Jadi seumpama nih, ini hari Senin yang tugas piket hari ini ada 3 orang, terus nanti hari Selasa 3 orang, dan seperti itu sampai akhir bulan. Dan ini baru diterapin kemarin dari awal Maret kayak gitu. Sebenarnya tuh waktu pas ada informasi kalau tempat wisata yang tempat aku kerja itu libur, itu aku udah pulang ke rumah ke Cilacap, udah mudik ke sana. Dan awalnya sih senang aja ya, karena kan libur gitu. Siapa sih yang nggak suka karyawannya dapat libur lama. Terus waktu itu sih masih dikasih libur 2 minggu kalau nggak salah. Ya, 2 minggu. Terus itu berlanjut lagi sampai sekarang. Dan di sana pun di Cilacap juga aku benar-benar nggak keluar sama sekali karena benar-benar takut sama corona gitu. Sampai ada himbauan buat orang-orang yang dari luar kota yang masuk ke desa itu harus cek ke puskesmas. Termasuk aku ini kan dari Semarang tuh pulang ke Cilacap, aku harus tes cek kesehatan aku ke puskesmas. Dan di sana aku dites masih standar sih, suhu tubuhnya waktu itu masih 36,6 kalau nggak salah. Terus aku langsung berstatus ODP gitu dari periksaan itu. Jadi benar-benar harus di rumah selama 14 hari itu. Aku benar-benar di rumah, nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah main, nggak ketemu teman-teman sama sekali. Pokoknya benar-benar di rumah. Dan itu juga karena aku takut banget, sampai takutnya itu karena aku benar-benar takut gitu ya. Jadi tuh kalau di rumah, kalau seandainya nih mau ke warung, mau beli apa, kayak mau deket, kayak mau jauh, kayak
pakai jaket, pakai masker, dan setelah di rumah itu tuh baju, masker harus langsung dimasukin ke mesin cuci untuk langsung dicuci kayak gitu. Dan itu terus-terusan selama 2 minggu aku kayak gitu di rumah, dan bener-bener di rumah. Sebenarnya lama-lama suntuk juga ya, nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Kadang kangen juga, pengen kerja juga kayak gitu, sampai akhirnya selama 2 minggu itu aku di rumah. Terus aku harus balik lagi ke Semarang karena waktu itu ada jadwal pengambilan ijazah aku di kampus, dan pengambilan ijazahnya juga ya kita harus berjarak kayak gitu untuk mengantisipasi adanya corona ini gitu. Terus nggak cuma itu aja sih, aku ke Semarang, terpaksa pulang ke Semarang, balik ke Semarang juga itu karena ya ada informasi kalau harus berangkat lagi kerjaan kayak gitu, jadi dikasih jadwal lagi, tapi untuk kerjanya itu berbeda dengan kerja sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan itu tempat wisata itu kan aku dan teman-teman aku itu kayak seperti tour guide, jadi yang membantu wisatawan foto-foto, dimana kan tempat kerja aku itu kan museum 3D, jadi ada trik sendiri untuk si pengunjung ini foto-foto di spot-spot tertentu kayak gitu. Sedangkan untuk adanya corona ini, aku seminggu 2 kali itu berangkat kerja itu enggak seperti itu gitu. Tempat wisata aku, tempat kerja aku itu tidak memasukkan wisatawan sama sekali gitu, dan istilahnya tidak beroperasi ya, tapi karyawannya tetap masuk, dan itu masuknya juga kayak beres-beres aja di dalam, kayak bersihin secara kontinu lah, gantian bersihin ini bersihin itu kayak gitu, disemprot desinfektan juga di dalamnya waktu pas kemarin kayak gitu. Terus juga bersihin yang lain-lain yang perlu dibersihin, soalnya itu kita benar-benar untuk membersihkan dalam biar terhindar virus itu masuk ke dalam kayak gitu loh. Walaupun kita nggak tahu, tapi kita tetap setiap hari itu kita secara gantian untuk bersihin ruangan tempat kita kayak gitu. Dan dampaknya juga terhadap kerjaan aku, selain kerjaannya jadi nggak kayak biasanya, terus gajinya juga gitu. Dimana-mana nggak cuma aku yang ngerasain sih, pasti semua juga pasti ngerasain. Ada yang gajinya kepotong, terus ada gajinya cuma keluar setengah kayak gitu. Ini dampak dari corona sendiri gitu, dan aku juga maklumi hal itu. Kenapa? Karena kan ya kita tahu sendiri gitu, kita nggak berangkat kerja, terus nggak beroperasional, nggak ada orang masuk, nggak ada wisatawan masuk, jadi tuh nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi mau nggak mau untuk gaji, untuk pendapatan kita karyawan semua dipotong. Tapi nggak masalah, karena nggak cuma aku aja yang ngerasain, dan di luar sana juga ada yang merasakan hal itu gitu. Ya kita sama-sama berdoa aja, semoga untuk bulan Ramadan besok, bentar lagi yang udah 7 hari lagi kita mau puasa, semoga corona ini benar-benar hilang, biar kita bisa kembali normal kayak biasa lagi, kerja seperti biasa lagi. Dan tentunya dari hal ini juga, dari corona ini juga sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Tadi sih ya, kalau ini yang aku ceritain barusan itu kayak negatifnya gitu, banyak orang ter-PHK, terus susah gitu, ada yang dirumahkan juga seperti itu. Dan aku juga sempat untuk daftar prakerja seperti yang disarankan pemerintah, itu orang yang dikerjakan di rumah atau yang dirumahkan atau yang ter-PHK itu daftar gitu. Jadi untuk seperti pelatihan untuk kita tuh lebih terampil lagi gitu, seperti itu sih gitu. Corona ini, sisi positifnya corona ini sekarang banyak banget nih aku ceritain. Dari corona ini kita bisa lebih banyak waktu di rumah tentunya. Kalau yang kalian bisa pulang ke rumah, pulang kampung gitu, ataupun emang gak ngekos kayak aku, emang udah di rumah sama keluarga, jadi lebih banyak
lebih banyak di rumah. Terus kalian pasti bakal jadi chef lama-lama karena kalian juga belajar di rumah. Nggak kalian sih, aku juga, kita semua itu jadi chef gitu ya, chef masak. Kita jadi pinter masak ini, masak itu, terus bikin-bikin kayak gitu, dan itu positif banget sih menurut aku. Dan kita bisa lebih sehat karena apa? Karena kita rajin olahraga, berjemur, cari udara segar, terus cari vitamin gratis ya kan, udara si matahari pagi itu tuh paling bagus katanya itu jam 8, antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Dan itu gara-gara corona ini semua orang itu banyak yang berjemur gitu, itu juga kan sehat kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah hal yang paling penting, dan yang paling penting kita jadi lebih higienis gitu. Biasanya kan kita kalau kayak bisa dibilang kurang higienis sih gitu, kayak habis megang ini megang itu, terus makan kadang nggak cuci tangan dulu gitu, terus megang ini megang itu kita nggak cuci tangan dulu. Tapi sekarang karena adanya corona ini kita jadi lebih higienis, dan itu aku setuju banget sih kayak gitu. Segitu aja video dari aku. Sebenarnya masih banyak banget sih dampak dari corona ini, tapi yang aku rasakan saat ini yaitu kayak gitu. Dan aku berharap semua orang di sana yang mengalami juga, terus yang kehilangan pekerjaan, kalian harus tetap semangat, kalian harus semangat tentunya, terus lebih terampil lagi dampak corona ini. Dan banyak sekali orang-orang bermunculan jadi seorang pengusaha, dan itu sangat bagus sekali sih teman-teman, dimana banyak orang yang tiba-tiba itu jualan masker, jualan hand sanitizer, terus apalagi ya selain itu ya, banyak deh gitu ya, banyak banget, tiba-tiba banyak banget yang jualan itu. Sebenarnya bagus sih gitu, sebenarnya bagus itu jualan seperti itu dan bisa diteruskan kayak gitu. Tapi di sini aku juga menyayangkan sih banyak orang yang menimbun hand sanitizer kayak gitu sampai harganya itu melonjak. Masker dari harga 20.000 per box jadi hampir 500.000 per box. Gila sih, itu mahal banget. Itu sih dampaknya ya. Terus juga hand sanitizer juga jual ada yang mahal banget kayak gitu. Terus termometer gini nih yang tembak tuh juga mahal kayak gitu. Dan kita bisa mengantisipasinya. Kita juga bisa DIY sendiri gimana bikin hand sanitizer. Banyak banget, udah cara-caranya banyak banget di YouTube ataupun dimanapun, di platform manapun itu kalian juga bisa buat, karena gampang sekali buatnya. Kalian bisa buat tanpa harus beli mahal-mahal. Terus juga masker, kalau masker nih sekarang tuh lagi mahal banget ya masker. Kalian bisa, kita semua, bukan kalian tapi kita semua bisa bikin masker sendiri pakai kain yang udah nggak pakai kayak baju-baju nih, baju gini tentunya yang udah bersih dan pasti bersih. Kita buat jahit sendiri, buat di masker sendiri kayak gitu sih. Banyak banget sih cara-caranya. Dan aku bingung deh mau ngomong apa lagi, tapi intinya sih seperti itu yang aku rasakan. Dan tentunya anak kos kayak aku kayak gini merasakan banget sih. Jadi kadang tuh jadi ada sisi malesnya, kadang rajin gitu. Kadang kalau males tuh kayak ya udah seharian tidur aja gitu, seharian tidur, nonton TV, terus main YouTube, Instagram kayak gitu-gitu doang. Tapi kalau lagi semangat, lagi aktif pengen buat-buat ya buat-buat gitu. Seperti video aku yang kemarin belum lama diupload ini. Jadi aku bikin cireng jawara ini aku buat waktu kapan itu ya, belum lama inilah aku buat karena aku lagi pengen coba-coba gitu, kalian bisa tonton di sini ya. Terus nanti bakal aku buat lagi, apalagi yang bakal aku buat ya pokoknya. Dan segitu aja video dari aku, dan ceritanya sih seperti itu ya yang aku rasain. Semoga kita semua tetap semangat menjalani ini semua. Kita yakin, optimis
corona bakal hilang gitu. Dan tetap di rumah aja tentunya, nggak usah kemana-mana. Pokoknya jangan jalan-jalan dulu, nunggu corona ini hilang baru kita jalan-jalan. Oke, itu aja teman-teman video dari cerita aku. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, ditunggu ya, diklik, dan jangan lupa untuk diklik juga tombol loncengnya, jadi kalian tahu informasi dan video-video apa aja yang bakal aku upload selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan bye-bye.